Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, 9 Agustus 2020, selamat beribadah online bersama Majelis Jemaat GKI Galilea. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan dari tanggal 9 Agustus 2020 sampai tanggal 15 Agustus 2020. Serta memohon dukungan doa bagi jemaat yang sedang dalam pergumulan hidup, baik oleh sakit maupun dalam masa pemulihan. Ibadah ini dilayani oleh Pendeta Elpiriani STH, didampingi oleh Penatua M. Pakpahan, dan saya sendiri Penatua Seretani A. Kunom. Marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita. Kita mulai ibadah dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 1. Haleluya, pujilah. Jemaat dimohon berdiri. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat silahkan duduk kembali. Mari kita berdoa untuk pengakuan dosa dan doa ucapan syukur. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih,
di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami umat-Mu mengucapkan puji syukur atas kasih pemeliharaan, perlindungan, penyertaan dan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami, sidang jemaat-Mu di Gereja Galilea. Sehingga kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu yang kudus. Walaupun kami beribadah melewati online, kami bersyukur boleh beribadah dari rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau berkenan memberkati ibadah kami, ya Tuhan. Tuhan, kami datang dengan membawa keberadaan hidup kami di hadapan-Mu yang kudus. Seraya kami mengaku akan kesalahan dan dosa kami, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik melewati perbuatan, perkataan maupun pikiran kami yang dapat menyakiti hati sesama kami, lebih-lebih menyakiti hati Tuhan. Ampunilah dan kasihanilah kami, serta pimpinlah kami agar beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari NKB nomor 17. Agunglah kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Apabila zaman berhenti dan tahta dunia pun lebur, meskipun orang yang kecil telah menjauh dan terkebur, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia, dijunjung umatnya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKI terdapat dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 18 dengan perikop Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, apa kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mesbah-mesbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu.
dengan pedang, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datang gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segeralah sesudah Elia mendengarnya, ia melubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah kembali ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Jehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau rapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin. Lukas 11 ayat 28. Mari kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 248. Ya Tuhan, Engkau perlindunganku.
tiap hari, karena karya-Mu Tuhan yang adil dan ajaib. Jangan ku terbuang pada masa tuaku, Tuhan, jangan Kau tinggalkan apabila habis dayaku, agar aku makin jemur, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebelum kita baca dan renungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang penuh kasih dan rahmat, puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, karena kasih sayang dan pemeliharaan Tuhan di dalam hari-hari kami. Di tengah segala situasi yang terjadi dalam hidup kami, firman-Mu senantiasa menyapa kami, menguatkan kami, dan menuntun langkah kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat mengetahui apa yang harus kami perbuat di setiap hari dengan berpegang pada firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nas yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas GKE, yaitu dari Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33 dengan perikop Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau Anak Allah." Bapak, Ibu, saudara-saudara, khotbah dari Matius pasal 14
ayat yang ke-22 sampai 32 dengan tema Tenanglah, Jangan Takut. Ibu bapak, saudara-saudara, selama manusia hidup dalam dunia ini, manusia tidak pernah lepas dari namanya masalah. Masalah merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Suka ataupun tidak, setiap manusia menghadapi masalah tersebut. Kapan dan di mana saja masalah itu datang menghadang kehidupan kita. Kadang-kadang masalah itu datang dengan tiba-tiba tanpa kita bayangkan. Seperti peristiwa pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk negara kita Indonesia. Dalam situasi yang cukup menegangkan, tentunya peristiwa yang kita hadapi sering merisaukan hati, menggelisahkan hati, sehingga merasa cemas, khawatir. Banyak orang dalam ketakutan menghadapi hari esok. Karena mengalami kesulitan oleh kehilangan pekerjaan, mengalami sakit, masalah pendidikan, kehilangan keluarga, membuat orang merasa takut dan khawatir. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pada hari ini kita kembali merenungkan bagian firman Tuhan yang berbicara kepada setiap kita yang sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Kisah Yesus berjalan di atas air ditempatkan setelah perikop yang mengisahkan jaminan kehidupan yang diberikan oleh Yesus bagi manusia, yaitu Yesus melayani makan 5.000 orang yang terdapat di dalam Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Selanjutnya Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Di tengah perjalanan murid-murid ternyata mendapat ancaman. Perahu mereka diombang-ambing gelombang laut. Peristiwa ini terjadi pada tengah malam dan tentunya saja membuat murid-murid menjadi panik. Di tengah kepanikan itu mereka melihat seorang berjalan di atas air laut yang bergelora. Mereka ketakutan dan berteriak, "Itu hantu." Di tengah kepanikan, ketakutan murid, Yesus berkata, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Cara Tuhan Yesus menenangkan murid-muridnya dengan berkata, "Aku ini, jangan takut." Ayat yang ke-27 sangat menarik untuk kita perhatikan. Dengan ungkapan ego eimi, artinya aku ini. Ungkapan ini sering ia pakai untuk menyebut dirinya. Semua predikat yang dikaitkan dengan subjek ego eimi tersebut menunjukkan pada hakikat diri Allah sebagai roti kehidupan, terang dunia, jalan dan kebenaran, dan hidup bagi manusia. Jadi ungkapan aku ini dalam seluruh konteks Injil pada hakikatnya mau mengatakan bahwa eksistensi Yesus merupakan manifestasi diri Allah sendiri. Kata aku ini jangan takut mempunyai gambaran atau maksud Tuhan mau menunjukkan otoritasnya, menunjukkan kendalinya yang menggambarkan ada kuasa di sana. Peristiwa ini menyatakan hanya dialah yang mampu menundukkan kuasa gelap itu di bawah kakinya. Keyakinan itu menyadarkan orang percaya bahwa Yesus bukan hanya seorang manusia seperti mereka, tetapi dia adalah manifestasi dari kehadiran Allah. Saat Tuhan Yesus berkata, aku ini jangan takut, murid Tuhan diteguhkan bahwa mereka sesungguhnya kini berada di tengah-tengah hadirat Allah.
Namun apakah para murid saat itu sungguh-sungguh menyadari dan percaya bahwa mereka disertai oleh Tuhan? Sikap para murid itu diwakili oleh sikap Petrus. Petrus yang dikenal spontan berseru dan menjawab, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Yesus menjawab, "Datanglah." Namun saat hampir dekat Tuhan Yesus, ternyata Petrus lebih mempedulikan tiupan angin sehingga ia merasa takut lalu tenggelam. Ibu bapa, saudara-saudara, bukankah sikap Petrus juga mencerminkan sikap kita selaku orang percaya di tengah dunia ini? Ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 yang melanda kehidupan kita, maka pandemi COVID-19 ini bagaikan badai yang mengamuk. Hidup menjadi menakutkan. Situasi seperti itu membuat kita kehilangan harapan. Yang ada adalah kekhawatiran. Di awal pandemi COVID-19 terjadi di negara kita, maka segera terjadi kekhawatiran. Banyak orang memborong barang-barang makanan, masker, hand sanitizer. Dalam sekejap semuanya habis sehingga sulit didapat. Pesan untuk kita melalui firman Tuhan tetap sama. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita percaya bahwa Kristus adalah wujud kehadiran Allah di dalam sejarah manusia. Kita percaya pula bahwa Dialah juru selamat kita. Sehingga saat menghadapi bahaya dan krisis, kita segera datang kepadanya. Semula kita mampu berjalan mengatasi setiap permasalahan dan situasi. Namun di tengah perjalanan mata hati kita mulai terpengaruh oleh tiupan angin. Apakah masalah ekonomi, keluarga, kesehatan, kematian, juga dalam soal pekerjaan, prestasi, kesejahteraan, jabatan, pangkat, atau banyak kritik, celaan, teguran, godaan dari orang-orang di sekitar kita. Macam-macam permasalahan hidup dapat saja membuat seseorang dapat kehilangan arah. Mata hati kita tidak lagi tertuju pada Kristus. Dalam situasi demikian, relasi iman kita dengan Kristus menjadi putus. Kita mulai tenggelam ke dalam genggaman kuasa dunia. Akibatnya kita tergoda untuk menanggapi semua itu, sehingga sikap kita menjadi serba reaktif, emosional, tidak mampu mengendalikan diri lagi. Akhirnya kita mengalami konflik dengan orang di sekitar kita. Nah, apabila kita tidak segera meminta pertolongan Tuhan, kita akan semakin tenggelam. Pada saat Petrus tenggelam, dia segera berseru, "Tuhan, tolonglah aku," pada ayat ke-30. Saat itu juga Tuhan Yesus segera menarik tangan Petrus sehingga ia selamat. Bapak, Ibu, Saudara, janganlah kita hanya melihat besarnya tantangan, tetapi lihatlah besarnya kuasa Allah yang menyelamatkan kita. Apakah yang harus kita takuti jika kita sesungguhnya sedang berjalan dalam perintah Tuhan? Namun kenyataannya dalam kehidupan ini, banyak orang Kristen masih meragukan imannya kepada Tuhan karena melihat besarnya masalah yang dihadapi. Akhirnya tenggelam oleh perasaan-perasaan ketakutan. Jika kita menghadapi tantangan hidup, ingatlah bahwa sebesar apapun rintangan dan tantangan,
tidak sebanding dengan besarnya kuasa Tuhan yang hendak dinyatakan atas kehidupan kita. Seperti yang terjadi pada Petrus ketika merasakan tiupan angin, padahal di depannya ada Yesus yang sudah memperlihatkan kuasa yang besar. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita menyadari hidup dalam pimpinan, penyertaan, dan pertolongan Tuhan, kita boleh mengalami kehidupan normal baru, yaitu perubahan perilaku atau kebiasaan untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasa, namun dengan selalu menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Kita boleh menjalankan kehidupan dengan tenang, asalkan kita selalu menjaga kesehatan dengan baik, yaitu menjaga hati atau pikiran, perasaan kita, supaya tidak selalu takut, panik, cemas, dan khawatir. Firman Tuhan mengatakan jangan takut. Artinya kita diminta untuk bersikap tenang, supaya dapat menjaga diri untuk berperilaku hidup sehat. Jaga jarak, memakai masker, cuci tangan pakai sabun, mengkonsumsi makanan yang sehat, dan budaya kebersihan harus dilakukan. Firman Tuhan mengatakan jangan takut, adalah seruan keselamatan Tuhan dalam kehidupan kita, sebab Allah telah bersama-sama dengan kita. Saatnya lah kita berhenti hanya mengukur-ukur besarnya masalah dan pesimis menghadapi segala tantangan hidup ini. Saatnya kita berjuang dengan iman, sebab kuasa Allah akan menolong dalam segala kelemahan kita. Selama mata kita tertuju pada Tuhan Yesus, kita dapat melangkah di atas gelombang hidup ini. Fokuslah pandangan pada Yesus, bukan pada besarnya masalah. Ulurkanlah tangan untuk mendapatkan pertolongan. Maka Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Sehingga apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kita, tetaplah kita memuliakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mazmur 23 ayat yang keempat berbunyi, sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita bersehati, kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Tuhan kami Yesus Kristus, puji dan syukur kami naikkan kepadamu yang menganugerahkan hidup, kekuatan, kesehatan bagi umat-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman yang kami terima saat ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap pribadi, supaya kami penuh berlimpah dengan segala kebaikan dan pengetahuan akan kebenaran Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai aktivitas kami di tengah jerih juang untuk bertahan hidup di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Tuntun dan pelihara kami umat-Mu dengan kuasa Roh Kudus, agar kami tidak takut, tidak cemas dan gelisah. Tetapi biarlah mata iman kami selalu tertuju kepada Yesus Kristus sebagai sumber penolong dan kehidupan kami. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam keadaan sakit, yang berduka cita. Mari Tuhan lawatlah mereka untuk membawa kesembuhan
kekuatan, penghiburan, dan boleh menikmati berkat kasih karunia-Mu. Kami mohon pemeliharaan Tuhan bagi jemaat GKE Galilea. Berkatilah tiap-tiap keluarga, berkatilah ketika sedang bekerja mencari nafkah, yang sedang menempuh pendidikan. Beri semangat dan ketekunan, akal budi, kepandaian, hikmat yang datang daripada Tuhan. Berkatilah anak-anak, remaja, pemuda, bapak, ibu, orang tua, lansia. Biarlah selalu dalam perlindungan Tuhan yang berkuasa menyertai, menghibur, dan menolong kami. Kami berdoa bagi para medis, dokter, perawat, dan semua orang yang bertugas. Berilah mereka kekuatan, kesehatan dalam menjalani tugas panggilan mereka. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kuasa-Mu melenyapkan pandemi COVID-19 ini dari seluruh dunia. Kami mohon penyertaan Tuhan bagi saudara-saudara kami, yang Tuhan tambahkan berkat melalui mereka, baik yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Biarlah pada hari-hari yang akan datang, bagi saudara-saudara kami ini, sungguh penuh dengan harapan, kegembiraan, dan keberhasilan. Kami mohon Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Engkau memberkati pemerintahannya, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah kuasa-Mu nyata bagi pemimpin yang memimpin bangsa dan negara ini. Engkau juga memberikan kedamaian dan keamanan kepada bangsa dan negara kami. Biarlah setiap doa kami ini dapat terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar, kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai rasa ungkapan syukur kita akan kebaikan dan berkat Tuhan, mari kita mempersembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan ini selain dikumpulkan di via transfer rekening Bank Pembangunan Kalteng atas nama BPH Majelis Jemaat GKE Galilea, juga dapat dikumpulkan di kantor sekretariat BPH Majelis Jemaat GKE Galilea hari Selasa sampai hari Sabtu pada jam kerja, yaitu pada pukul 8 WIB sampai dengan pukul 12 WIB. Nas pengantar, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amsal pasal 3 ayat 9. Marilah kita berdoa untuk persembahan yang akan kita kumpulkan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan, tuntunan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan atas berkat yang Tuhan berikan untuk kami. Sebagian dari berkat itu kami serahkan kembali sebagai persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah dan berkati persembahan umat-Mu agar dapat dipergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 271. Janganlah kumpulkan harta.
dunia fana, dekat merusak, pencuri membongkarnya. Harta sorga kumpulkanlah karena tak semu. Di mana hartamu, disitulah hatimu. Banyak yang khawatir akan masa depan dan berlebihan kumpulkan harta benda. Akhirnya bergantung pada kekayaannya, tak lagi pada Yesus harapannya tetap. Yang kumpulkan banyak takkan berlebihan, dan yang sedikit pun takkan kekurangan. Burung yang di langit, bunga bakung di lembah, tetap dipelihara Tuhan selamanya. Mari jemaat, kita berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Kita mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Haleluya. Amin. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatan